Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian tetap sehat dan semangat sehingga kalian bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini secara baik. Anak-anak yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kemudahan sehingga kita bisa mencerna, bisa memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak yang berbahagia, adapun tema kita pada pembelajaran pagi hari ini adalah tentang kebersihan dalam Islam, tentang bersuci. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar siswa-siswi bisa memahami dan menunjukkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam memang sangat memperhatikan soal kebersihan dan kesucian. Itu bisa dipahami dari banyak ayat. Contoh, ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang gemar bertaubat dan orang yang gemar mensucikan diri. Ada juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalian pernah mendengar atau mungkin pernah membaca dalam tulisan. Ada beliau mengatakan an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi sangat jelas anak-anak yang berbahagia bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu menjaga kebersihan, agar selalu menjaga kesucian, baik diri kita, pakaian kita, tempat kita, lingkungan kita, rumah kita, sekolah kita, semua harus dalam keadaan bersih dan suci. Sekarang, apa bersuci itu? Bersuci adalah menghilangkan kotoran. Bersuci, saya ulangi, bersuci adalah menghilangkan kotoran. Kotoran yang ada pada apa? Yang ada pada tubuh kita, yang ada pada pakaian kita, terutama yang ada pada tempat sholat kita. Karena kalau kita sholat sementara badan kita tidak suci, ada najis umpama, maka sholat kita menjadi batal. Sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita tidak memenuhi syarat karena kita menghadap Allah sementara dalam tubuh kita ada najis. Oleh karena itu, anak-anak yang berbahagia, sepantasnya kita senantiasa menjaga pakaian kita, menjaga tubuh kita, menjaga lingkungan kita agar senantiasa bersih, senantiasa suci. Kalau kaitan dengan ibadah itu ada suci badan, suci pakaian, dan suci tempat terkait dengan pelaksanaan sholat misalnya.
Selanjutnya, dengan apa kita bersuci? Bersuci itu kita menggunakan air. Namun, manakala kita tidak menemukan air, maka kita bisa menggantinya dengan batu atau tisu. Sementara bersuci itu ada dua macam. Yang pertama adalah mandi. Mandi itu membersihkan badan kita, membersihkan tubuh kita dari kotoran maupun najis. Pasti kalian setiap hari mandi tentunya. Berapa kali mandinya? 1, 2, atau 3 ya. Paling tidak kita mandi 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Kemudian yang kedua adalah istinja. Istinja itu membersihkan kotoran setelah kita buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Istinja itu kalau dalam bahasa Indonesia bercebok. Istinja atau bercebok kita bisa menggunakan air manakala ada air. Namun ketika tidak ada air, maka kita boleh bercebok menggunakan batu atau tisu. Anak-anak yang berbahagia, itu sedikit tentang bersuci. Semoga kalian bisa memahami. Baiklah, selanjutnya coba kamu kerjakan lembar kerja berikut ini. Ini ada 4 pernyataan dalam lembar kerja. Insya Allah aku bisa. Coba perhatikan. Ada uraian, ada checklist iya dan tidak. Saya baca nomor 1. Aku tahu arti bersuci. Iya atau tidak? Kamu tahu nggak arti bersuci? Kemudian yang kedua, aku tahu arti istinja. Ketiga, aku biasa mandi. Keempat, aku tahu manfaat mandi. Tahu nggak manfaatnya mandi apa? Silakan di checklist iya atau tidak. Selanjutnya kita pada ayo berlatih ada 5 soal. Yang pertama, bersuci adalah titik-titik. Silakan diisi titik-titiknya apa bersuci itu. Kemudian yang kedua, membersihkan badan dengan air disebut apa? Disebut titik-titik. Kemudian 3, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut titik-titik. 4, kita bersuci dengan titik-titik. Kamu kalau bersuci dengan apa? Kemudian yang kelima, kita bersuci supaya titik-titik. Oke, itu 2 lembar kerja kalian kerjakan dan nanti silakan dikirim via Japri ke WA grup yang kita punya. Oke, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini membawa manfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.